sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam hadirat Tuhan. Dan kita percaya selalu ada alasan untuk kita bersyukur. Yang setuju boleh katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, amin, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus, mujizat terjadi
sekarang ini. Sepakat Bapak. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus, mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Amin. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau beri buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau begitu setia, Kau begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Kau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih. Kekuatan kami hanya padamu Yesus, pengharapan kami hanya padamu Tuhan. Tak terukur, tak terbilang kasih sayang-Mu Yesus. Kami bawa pujian syukur kami Tuhan. Sungguh Kau baik Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau keselamatanku. Terima kasih Bapa. Ku naikkan syukur
kepadamu, Bapa. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Katakan, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu memuji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Oh Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu memuji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Kasih Tuhan, kami hanya mau bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sangat baik Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya sekali bahwa kasih setia Tuhan itu sangat besar dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu yang baru saja bergabung, welcome to JC Ministry. Senang sekali kita boleh bersama-sama. Baik Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya ada ke daerah Kalimantan, agak dalam. Jadi perjalanannya cukup melelahkan karena setelah naik pesawat dari Jakarta dan kemudian turun dan menjalani jalan darat karena pesawat hanya datang untuk hari-hari tertentu saja, dan kalau hujan atau cuaca kurang baik itu tidak akan terbang ya. Jadi akhirnya kami jalan darat dan jalannya itu cukup berbatu-batu saudara. Jadi batu-batunya itu bukan hanya beberapa kilo gitu kan, atau cuma sebentar berbatu-batu kemudian mulus, tapi begitu pas jalan itu udah berbatu-batu, tapi nggak terlalu yang gubrak banget. Tapi setelah after 3 kilo kalau nggak salah, dan kemudian mulai saudara yang batunya gede-gede, yang mulai kalau nggak salah ya saudara, dari pertengahan seperempat jalan itu saya tanya ke teman yang mendampingi dan juga drivernya. Saya tanya, ini lubang-lubang seperti ini berapa jauh? Oh kurang lebih 3 kilo. Oh 3 kilo. Terus setelah itu lubangnya lebih besar-besar lagi dan goncangannya lebih besar. Bahkan ternyata masuk lumpur juga. Jadi beberapa mobil yang stuck di lumpur itu tidak bisa kemana-mana. Akhirnya penumpang-penumpangnya turun dan saling membantu satu mobil dengan mobil yang lain, dan cukup lama menunggu, dan akhirnya jadi kemudian bisa ngelewat saudara ya. Jadi beberapa mobil bisa lewat, akhirnya semua mobil bisa lewat saudara. Dan di situ saya menarik pelajaran bahwa ternyata dalam kehidupan kita, kalau kita mau, jadi ceritanya itu kalau 8 jam itu berbatu-batu, tapi kalau 10 something ya, bisa 10-an lebih, bisa itu jalannya cukup mulus, cuma dia belok-belok ya, almost same lah ya, hampir sama juga, jadi sedikit mabok-mabok gitu saudara ya. Tetapi lebih jauh kira-kira bisa 3 jaman ya, bisa 4 jam kalau yang mungkin lagi rame atau gimana. Tapi kemudian kalau mau jalan pintas ya berlubang besar, juga berhenti karena juga ada lumpur dan sebagainya. Kalau mungkin lumpurnya mobilnya itu nggak bisa keluar dari lumpur ya, kita mungkin bermalam di situ saudara, dan kemudian sampai mobil itu bisa keluar dari jebakan lumpur itu.
saudara. Jadi apa yang ingin saya bagikan, bahwa kehidupan kita ketika Tuhan sudah bebaskan kita, Tuhan sudah sembuhkan kita, Tuhan sudah pulihkan hati kita, saudara. Kita perlu untuk benar-benar tahu bahwa Tuhan itu merencanakan hal yang ke depan. What the next, saudara? Step apa ke depan yang Tuhan mau dalam hidup kita? Yaitu Dia ingin memproses hidup kita. Dia ingin ada satu kurun waktu yang kita harus tempuh. Nah, kalau kita pengen, ada orang kan dikatakan dipercepat gitu. Jadi prosesnya mungkin lebih banyak, tapi kemudian kurun waktunya itu lebih dipersingkat. Kayak orang bilang percepatan. Tapi kalau saudara, mungkin ada orang yang merasa ya hidupnya biasa-biasa saja, tapi kemudian jalannya cukup lama gitu kan ya. Mungkin bisa seperti itu. Intinya bahwa kita tidak bisa lepas dari setiap proses yang Tuhan izinkan, tapi proses itu memurnikan setiap orang. Jadi beberapa waktu lalu saya melayani di tempatnya Bapak Bupati dari satu daerah di Kalimantan, dan kami dijamu, kami di welcome banget oleh Bapak Bupati, Ibu, dan seluruh keluarga, bahkan seluruh orang-orang yang ada di sana. Dan bersyukur dalam beberapa hari kami boleh share, kami boleh bersama melayani juga, dan juga ada banyak hal yang kita boleh bagikan dalam ada doa. Kami doa bersama juga, dan jarang ada seorang pemimpin yang mau sungguh-sungguh berdoa. Di situ saya sangat terharu sekali, saudara. Seorang pemimpin yang punya posisi, punya jabatan, tapi mau minta didoakan, mau berulang-ulang minta didoakan, berulang-ulang minta, saudara, sungguh-sungguh untuk saling meneguhkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan meminta untuk kita berdoa lagi, menyembah Tuhan lagi. Can you imagine that? Ini orang yang sudah posisi, yang semua mungkin sudah nyaman, fasilitas juga ada kan ya, ajudannya juga ada beberapa, saudara, dan kemudian tinggal telepon ini, telepon itu, saudara. Itu semuanya bisa tersedia, tapi beliau mengambil keputusan untuk tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Dan beliau bercerita ya prosesnya juga cukup banyak, karena kadang-kadang seperti saya katakan tadi, ada Tuhan ingin memproses kita lebih cepat mungkin, tetapi mungkin batu-batunya goncangannya lebih banyak, tapi lebih cepat kalau kita merespon dengan baik. Jadi saudara, kita ini telah dibebaskan oleh Tuhan. Yang beberapa waktu yang lalu saya ada seri yang cukup panjang tentang pembaharuan hidup, dan kemudian kita sudah selesai dan kita masuk kembali, sekalipun nanti ada tema-tema yang tiba-tiba on the spot, tapi kita mulai masuk di dalam bagaimana apa yang terjadi ketika saudara dibebaskan, ketika saudara dilepaskan. Apa yang harus terjadi? Kita harus sadari bahwa Tuhan itu melepaskan kita, Tuhan itu menyembuhkan kita, Tuhan itu menyelamatkan kita. Dia itu membuat kehidupan kita menjadi suatu pribadi dengan lembaran yang baru, dan yang lama itu sudah berlalu. Karena apa? Karena dikatakan bahwa Dia telah melepaskan kita dari setiap jerat, dari setiap kerajaan kegelapan. Saudaraku yang kekasih, saudaraku yang kekasih, firman Allah berkata dalam Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi Dia pindahkan kita. Jadi ketika saudara, dari yang saya share beberapa tahun lalu tentang depresi, tentang tekanan, tentang sikap hati, tentang kehidupan yang lama, tentang ikatan dosa, tentang segala sesuatu yang mengikat kita, maupun tabiat, kebiasaan yang setiap hari Anda dan saya sama kita berjuang, karakter yang kemudian kebiasaan yang membentuk kemudian karakter, dan semua hal yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian ketika kita masuk dalam satu fase setelah dalam pembaharuan, yaitu Dia sungguh-sungguh melepaskan kita. Kita harus yakin itu, saudara, bahwa Dia melepaskan kita, Dia menyempurnakan kita, Dia melupakan semua masa lalu kita. Karena dikatakan bahwa Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, saudara. Bahkan dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan seperti ini dalam New Living Translation dikatakan, The nation will see your righteousness. Jadi bangsa-bangsa akan melihat kehidupanmu, dan Anda dan saya yang hidup dalam kebenaran Allah. World leaders will be blinded by your glory. Bahkan pemimpin-pemimpin, orang-orang kuat, orang-orang hebat itu bahkan akan dibutakan, artinya akan silau dengan melihat bagaimana Tuhan bekerja, kuasa kemuliaan Allah nyata dalam setiap kehidupan kita. And you will be given a new name by the Lord's own mouth. Jadi Tuhan sendiri akan memberikan Anda dan saya nama yang baru. Nama yang lama mungkin Anda dan saya orang yang gagal. Nama yang lama kita adalah orang-orang yang sakit, orang-orang yang depresi, orang-orang yang mengalami kesulitan, orang-orang yang terikat dengan dosa. Tetapi nama yang baru
Nama yang baru yaitu dia berikan bahwa Anda diampuni, Anda disembuhkan, Anda diterima, Anda dilupakan dosanya, Anda diangkat menjadi anak kesayangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, nama yang diberikan oleh Tuhan tidak sama dengan nama yang dilabel oleh orang-orang teman-teman di sekeliling kita. Mungkin ada orang melabel saudara, oh iya kita nih orang susah, kita nih orang miskin, kita nih orang gagal, kita nih anak yatim piatu, kita nih anak oh ini mantan narapidana, oh ini mantan narkoba, kita ini apa sih namanya orang yang gagal, orang yang jelek, orang yang bodoh, atau orang yang berkali-kali jatuh, orang apapun itu saudara. Dunia, orang-orang di sekitar mungkin bisa melabel, memberi tanda, menamai kita, memanggil kita dengan sebutan-sebutan yang telah diberikan, karena memang kita menghadapi kenyataan hidup memang seperti itu. Tetapi Yesus, firman Allah berkata, Dia memberikan Anda dan saya suatu nama yang baru. Yang setuju boleh katakan amin. Katakan nama yang baru. Dia beri nama yang baru. Engkau kesayangan, engkau berharga, engkau diterima, engkau telah disembuhkan, engkau telah diampuni, engkau telah dibebaskan. Itu nama yang baru yang diberikan oleh Tuhan. Engkau orang yang sukses, engkau orang yang diberkati, orang yang dibukakan jalan, engkau orang yang menjadi kesayangan, menjadi kesaksian. Saudara, dikatakan, and you will be given a new name by the Lord's own mouth. Tuhan akan memberikan kepada saudara perkataannya yang menghidupkan, yang memberikan label kehidupan kita di mata dan cara pandang Tuhan kepada kita, bukan cara pandang manusia. Firman Allah berkata seperti ini saudara. Dikatakan seperti ini. Salah satu terjemahannya berkata seperti ini saudara. The holy people, ayat yang sama tadi, Mazmur Yesaya 62 ayat 12, dikatakan seperti ini dalam terjemahan, dikatakan the holy people and the people redeemed by the Lord. Jadi umat yang kudus dan umat yang di mana umat ini telah dimerdekakan, telah ditebus saudara. Artinya kita ini orang merdeka, bukan orang yang terikat, bukan orang yang terpenjara. Itu harus kita garis bawahi. Katakan, saya tidak terikat, saya orang merdeka. Karena dikatakan bahwa kita telah ditebus. Orang yang ditebus itu orang yang merdeka, bukan budak. Saudara, pada zaman dulu saya pernah katakan bahwa orang yang menjadi budak, dia terikat dengan tuannya, dengan majikannya. Sampai ada orang yang datang membebaskan dia dan kemudian dia menjadi orang merdeka. Ayat yang lain berkata, and Jerusalem will be known as the desirable place and the city no longer forsaken. Dikatakan bahwa di Yerusalem itu akan dikenal kita menjadi suatu tempat yang menjadi kesukaan, dan dikatakan sebuah kota yang tidak akan pernah, no longer forsaken, tidak akan pernah dilupakan. Anda akan menjadi orang yang diingat, Anda akan menjadi orang yang tidak dilupakan. Karena apa? Tuhan yang akan mengangkat, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan membela hidupmu ketika kita mempercayai bahwa Dia sudah melepaskan kita, Dia sudah mengampuni kita, Dia sudah memberikan kita nama yang baru, dan kita perlu bangun, bertumbuh, berjalan untuk the next journey kita saudara. Seperti saya katakan tadi, kita mau yang mana nih? Mau yang singkat, yang dipercepat, yang lubang-lubangnya banyak, ada lumpurnya, atau yang pengen agak lama, lebih lama, tapi dia juga kadang mabok-mabok atau jalan berliku-liku. Jadi saudara, hampir sama. Tetapi kalau yang singkat, sebab itu kadang-kadang ada orang, kenapa ketika dia berterima Tuhan, dia ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, kadang-kadang ada proses-proses yang berat-berat yang sepertinya kok prosesnya nggak berhenti, padahal Tuhan lagi bikin percepatan. Tuhan pengen cepat pakai orang ini. Seperti emas, shape-nya itu dibakarnya lebih banyak lagi, lebih cepat, api lebih panas lagi. Kalau seperti berlian itu dipotong, cutting-cuttingnya itu lebih banyak dan dipercepat saudara, sehingga kilaunya lebih luar biasa. Saudara, firman Allah berkata bahwa Dia ini memberikan hidup. He give you life. Dia katakan Dia memberi hidup. Bahkan di He bring heaven, dikatakan down on earth. Dia bawa surga itu ke dunia, ke bumi, ke dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam seluruh dunia kita saudara. Dia bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Dia bawa surga ke dunia, Dia bawa surga ke bumi, Dia bawa surga dalam hidup saudara, dalam keluarga, dalam masa depan saudara. Dan Dia berkata dalam satu ayat yang terakhir, berkata seperti ini saudara. Firman Allah berkata seperti ini, Mika 7 ayat 18 dan 19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam apa? Tubir-tubir laut. Dia lupakan, tidak ada bekas sama sekali.
sudah di tubir-tubir laut, mau dicari udah nggak ada, saudara. Bahkan firman Allah berkata ini adalah satu statement di mana manusia bisa save kesalahan kita, manusia bisa ingat kesalahan kita, tapi Yesus tidak. Dia ampuni kita. Bahkan firman Allah berkata Dia lupakan setiap kesalahan kita. Dikatakan bahwa Dia lemparkan ke dalam tubir-tubir laut. Jadi tidak ada orang yang dapat mengambil kembali hidup yang lama, kehidupan yang hancur, kehidupan yang kalah, saudara. Karena Tuhan sudah lempar semua, sudah hapus semua. Kecuali kita ingin berkubang lagi, kita ingin jatuh lagi ke tempat yang sama. Nah, itu pilihan. Tapi Yesus berkata bahwa Dia telah bebaskan kita. Anda benar-benar merdeka. Tulis di bawah, saya orang merdeka, karena Yesus sudah menebus kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak kisah yang saya bertemu, saudara. Kemarin saya bertemu dengan ada satu keluarga yang mereka katakan bahwa goncangannya sangat besar. Mereka mengalami proses-proses yang luar biasa. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha untuk berpikiran jernih, memandang seperti cara Tuhan memandang. Kadang masalah-masalah itu dibikin mudah aja, dikatakan dibikin simple aja, dan kemudian mereka bisa menghadapi hal-hal yang sulit. Mereka libatkan Tuhan, mereka menangis mengandalkan Tuhan, tapi menghadapi hari esok dengan tetap semangat, karena dia tahu Tuhan tidak pernah melupakan. Dalam firman Allah berkata tadi, Mika 7 ayat 18-19, Dia kembali menyayangi kita, Dia mencintai kita, menghapus kesalahan kita, melemparkan, jadi melupakan semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini dalam hidup kita ada banyak hal yang menjadi pergumulan kita siang dan malam, yang gak tahu bagaimana caranya Tuhan tolong, ingat baik, jangankan Dia menjawab pergumulan, Dia mati buat kita, Dia beri yang terbaik, Dia mencintai kita, dan Dia tidak pernah jauh dari setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, percayalah akan datang waktunya engkau diberi kekuatan, diberi pengharapan baru untuk bangkit, dan ada pintu-pintu yang Dia sanggup buka. Bahkan ketika semua orang ingin menutup, saudara, bahkan iblis ingin menutupnya. Tapi kalau Tuhan katakan aku buka, aku buka. Kalau Tuhan katakan aku angkat, aku angkat. Sebab itu jangan takut, hidup kita telah ditebus oleh Tuhan. Kita orang merdeka, jangan mau lagi diperhamba dengan kehidupan yang lama, tapi berjalan maju untuk next journey kita, untuk kita berjalan sekalipun dengan proses, dengan goncangan, tapi semua dengan satu tujuan. Kita akan sampai pada satu tempat, kota yang indah, kota yang mulia, yang menjadi perjalanan iman kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sepakat dengan firman hari ini, boleh buka tangan kita. Tuhan Yesus, kami jujur kadangkala kami ada di tempat di mana kami tidak tahu dari mana cara Tuhan menolong. Tapi satu yang kami tahu, Engkau tidak pernah melupakan kami. Bahkan yang kami tahu bahwa Engkau sudah menebus kami, sudah melupakan kesalahan kami. 1 jam yang lalu kesalahan kekurangan kami Engkau sudah lupakan, dan Engkau beri pengharapan kami untuk seperti perintah yang Engkau katakan, go and sin no more, pergi dan kami tidak boleh berbuat dosa lagi. Bagaimana caranya? Anugerah kemurahan Tuhan yang mampukan kami, sehingga kami boleh hidup bukan menjadi orang yang terikat, bukan menjadi orang terpenjara, tapi orang yang dimerdekakan, ditebus, diberikan nama yang baru, di mana Tuhan sendiri yang menjadikan kami anak-anak kesayangan, dan Engkau menjadi Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami yang ada dalam live chat saat ini maupun yang mengikuti tayangan ulang, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang kebingungan Tuhan jamah hatinya. Kalau ada yang sedang mengalami tekanan-tekanan yang sulit, Tuhan berikan mereka kekuatan dan beritahu mereka bahwa Engkau memberikan mereka nama yang baru. Mereka adalah orang-orang bebas, orang-orang disayangi oleh Tuhan, orang-orang diurapi, orang-orang yang selalu diberikan kemenangan demi nama Yesus. Kami mengucap syukur, pemulihan terus terjadi atas bangsa kami, dan pemulihan atas keluarga kami, dalam gereja-gereja Tuhan dimanapun perlindungan Allah selalu ada. Anak-anak Tuhan dimanapun, kami memberkati bangsa-bangsa di dunia, memberkati Indonesia, pemerintahan yang ada, semua dalam kendali Tuhan. Pemulihan COVID-19 100% Tuhan pulihkan saat ini juga dengan kuasa Tuhan, dan buat kami semakin mencintai Engkau. Demi nama Yesus kami mengucap syukur untuk saat teduh hari ini. Terpuji namamu selama-lamanya, demi nama Yesus, amen. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ingin memberikan beban doa, mengirimkan doa untuk boleh didoakan. Kemarin ada seorang ibu yang 80 something ya, kalau nggak salah, apa 90-an ya, sakit COVID dengan umur yang sudah cukup lanjut, saudara, dan sudah masuk ICU, sudah pakai ventilator, dan keluarga menelpon dan kami berdoa. Keluarga menelpon, kami berdoa, dan kemudian keluarga menelpon bahwa sudah masuk ke ICU, sempat masuk saudara untuk sudah dimasukin kateter juga, apapun kateter,
itu nafas buatan ya saudara, dan kemudian ya secara manusia sempat saturasinya juga turun rendah saudara, tapi Tuhan tidak pernah dia merancangkan sesuatu yang memang di luar kendali manusia. Seluruh hidup kita, umur kita dalam kendali Tuhan. Kalau ibu ini saya katakan ibu ini memang Tuhan mau dia masih hidup, mujizat masih terjadi. Dan kemudian dapat kabar kemarin ibunya sudah di ruang biasa dan sudah seger saudara, sudah sadar kembali. Yesus kita luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ada beban doa jangan sungkan. Kami bukan siapa-siapa, kami tidak bisa menolong menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan. Tapi kami ingin berdoa, kami ingin menguatkan secara langsung lewat WhatsApp, lewat telepon, dan saya percaya 2-3 orang sepakat ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat setiap dukungannya untuk anak-anak panti asuhan khususnya yang disekolahkan saudara lewat JC Ministry Hands of God Reward ini saudara, bahwa ada anak-anak yang disekolahkan dari korban mentawai, dan terima kasih buat setiap dukungan yang telah diberikan. Kami percaya bahwa Tuhan terus akan bekerja lewat 10 anak yang boleh disekolahkan, anak-anak yang korban trauma dari tsunami ketika mereka kehilangan segalanya, kehilangan orang tua, kehilangan masa depan, tapi Yesus menemukan mereka. Bapak Ibu terima kasih buat semua dukungan. Jangan lupa untuk stay tune terus di Jacqueline Selose Official untuk berkat pagi Senin sampai Sabtu, dan untuk healing worship pada hari Jumat nanti kita akan ada healing worship pada jam 7 malam saudara, dan pastikan saudara boleh mengajak teman-teman yang lain karena kita akan berdoa. Kita akan mendoakan orang yang sakit, kita akan berdoa orang yang ada masalah supaya kita sama-sama maju. Puji Tuhan. Jangan lupa juga untuk memfollow Instagram saya Jacqueline Selose Official, dan juga untuk fanpage saya di Facebook Jacqueline Selose Story. Jadi fanpage itu adalah kisah perjalanan saya bersama suami, juga keluarga, juga traveling, juga ada hal-hal positif yang kita bisa bagikan lewat keseruan bersama dan bersama keluarga, saudara. Jadi kayak kebersamaan aja, dan semoga itu boleh menjadi berkat saudara. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok saya Jacqueline Selose, dan juga untuk Instagram dari Revival Worship Church. Terima kasih, dan saya percaya kita akan terus maju dan tidak pernah menyerah. Saya Jacqueline Selose, and see you. God bless.